I got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys on the block. Nah, Indonesia merdeka pada 17 Agustus tahun 1945. Sebelumnya, pada tanggal 15 Agustus, Jepang menyerah kepada Sekutu. Peristiwa Jepang menyerah kepada Sekutu ini terjadi setelah jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Lalu, pada tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Arengas Dengklok, yaitu menculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh pemuda Indonesia dengan tujuan agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu, proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di halaman rumah Soekarno, tepatnya di Jalan Pegangsaan nomor 56. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Tapi tunggu dulu nih, kita nggak akan bahas soal sejarah itu. Itu hanya kisah singkat dari kemerdekaan negara Indonesia. Jadi, yang kita bahas pada kali ini adalah sejarah amandemen umum tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Nah, kira-kira amandemen itu apa sih? Amandemen itu apa ya? Amandemen atau perubahan adalah perubahan resmi dari suatu dokumen yang resmi. Jadi, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah penambahan atau perubahan yang ditetapkan pada konstitusi suatu negara. Dan perubahan ini harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari naskah konstitusi asli. Amandemen pertama membatasi kekuasaan presiden. Sebelumnya, Presiden Soeharto berkuasa lebih dari 30 tahun, sehingga pada amandemen pertama ini, kekuasaan presiden dibatasi menjadi 2 periode saja. Apabila seorang presiden terpilih dalam 5 tahun pertama, ia hanya bisa dipilih kembali 1 kali lagi dengan masa jabatan yang sama, yaitu 5 tahun jabatannya. Amandemen kedua yang berlangsung dalam sidang tahunan MPR pada 7 hingga 18 Agustus tahun 2000 membawa perubahan terkait berbagai aspek seperti wewenang dan posisi pemerintahan daerah, peran dan fungsi DPR, serta penambahan mengenai hak asasi manusia. Amandemen ini mencerminkan pentingnya otonomi daerah dan pengakuan terhadap suatu pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, serta hak-hak tradisional masyarakat hukum adat. Selain itu, amandemen ini mengatur lebih lanjut mengenai NKRI sebagai negara kepulauan, perluasan jaminan konstitusional hak asasi manusia, serta pertahanan dan keamanan negara, pemisahan struktur dan fungsi TNI dengan Polri, serta pengaturan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Amandemen ketiga berlangsung dalam sidang umum MPR dari tanggal 1 hingga 9 September tahun 2001. Dalam amandemen ini terdapat 23 pasal perubahan atau tambahan dan 3 bab tambahan. Perubahan mendasar melibatkan penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum konstitusional, restrukturisasi dan perubahan wewenang MPR, pemilihan presiden dan wakil presiden oleh rakyat, mekanisme pemakzulan presiden atau wakil presiden, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah, pemilihan umum, perubahan di Badan Pemeriksaan Keuangan, pengaturan kewenangan, dan proses pemilihan Hakim Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Amandemen keempat dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Dengan adanya amandemen 4, sektor perekonomian tidak hanya dipegang oleh BUMN,
tapi bisa juga dipegang oleh swasta. Dan juga bisa dipegang oleh badan khusus yang dibuat khusus untuk perekonomian tertentu. Dengan demikian, beban APBN tidak terlalu besar karena salah satu sektor perekonomian yang penting untuk hajat orang banyak sudah dipegang oleh pihak swasta dengan tidak melibatkan atau menggunakan APBN.